Oke, halo, selamat datang kembali teman-teman. Berjumpa lagi bersama aku Alfred di Teman Lomba. Dan di series Excel ini kita bakal banyak latihan soal ya. Karena kita udah belajar materi Excel, maka kita harus latihan juga biar teman-teman tahu best practice-nya. Nah, kali ini sama juga seperti sebelumnya, kita ada soal ya teman-teman. Di sini ada tabel utama yang perlu teman-teman isi menggunakan bantuan rumus, fungsi, dan sebagainya yang sudah kita pelajari sebelumnya ya sebenarnya. Dan di sini juga teman-teman udah ada panduannya atau petunjuk sehingga ketika teman-teman bingung gitu kan teman-teman udah tahu nih gimana caranya buat ngisi tabel atau kolom yang kosong itu gitu. Nah, di sini juga ada tabel referensi nih teman-teman. Berarti kalau ada tabel referensi kita harus menggunakan satu fungsi gitu ya mungkin nantinya harus istilahnya bisa narik data dari referensi ke kolom utama atau ke tabel utama. Biasanya pakai VLOOKUP, HLOOKUP, atau index match gitu kan. Nah, kebetulan pada kesempatan kali ini kita bakal bahas untuk admin juga nih gitu. Ada soal di sini ya. Kalau kita baca petunjuknya nih ada nomor satu, ambil untuk nama barang, kategori, dan harga satuan dan supplier juga dari tabel master barang menggunakan VLOOKUP berdasarkan kode barang. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa ketika kita menggunakan istilahnya fungsi VLOOKUP atau HLOOKUP, itu biasanya suka ada key value atau kata kunci atau kode kunci atau ID yang mana itu bersifat unik untuk satu nilai tertentu. Kenapa harus unik? Agar ketika kita mencari referensi tersebut dengan kode unik tersebut di tabel referensi, dia hanya menghasilkan atau mengambil satu nilai saja gitu, nilai yang emang eksak sesuai dengan kode atau ID yang kita cari. Nah, makanya kita pakai VLOOKUP teman-teman. VLOOKUP. Nah, lihat ya teman-teman, aku selalu mengingatkan kepada teman-teman, ketika teman-teman menggunakan fungsi atau rumus atau apapun itu ya, nanti ketika teman-teman misal di sini kita pakai VLOOKUP gitu kan, bakal teman-teman ketahui gitu dari Excelnya sendiri sekarang udah canggih. Dikasih tahu teman-teman harus masukin yang pertama lookup value gitu kan. Yang kedua harus masukin table array-nya atau tabel referensinya. Terus karena kita pakai VLOOKUP, maka yang harus kita masukkan selanjutnya adalah call index number. Baru nanti kita kasih false atau true gitu kan. True ketika dia ingin mencari nilai yang mendekati, tapi kalau emang ingin yang eksak, gak mau mendekati harus real yang itu, maka teman-teman harus pakai false ya teman-teman. Nah, tadi pakai apa? Pakai kode barang ya untuk lookup value-nya atau ya. Nah, langsung tabel array-nya nih. Tabel array-nya yang tadi ya, teman-teman yang ini. Di drag and drop aja. Kemudian jangan lupa aku selalu ngingetin ke teman-teman. Kalau udah manggil tabel referensi atau tabel array ini, jangan lupa tabel referensinya dikasih tanda dolar. Kenapa? Biar dia nggak geser kanan kiri atas bawah kalau kita nantinya drag and drop gitu. Kenapa? Karena kalau misal kita nggak pakai tanda dolar nih, gitu kan. Nah, itu dia bakal geser kanan, kiri, atas, atau bawah gitu. Ini kan A32 sampai F40. Bisa aja nanti kalau kita gak pakai tanda dolar, kita drag and drop di kolom utama yang ini, di tabel utama ini, maka ketika di bawah ke sini tuh, nanti dia bakal makin ke bawah, ke bawah, ke bawah. Bisa jadi nanti bukan A32 lagi, tiba-tiba jadi A35, A37, dan seterusnya. Padahal sebenarnya tabel referensi yang kita gunakan itu ada di A32 sampai F40. Makanya pakai tanda dolar gitu kan. Shortcutnya biar cepet FN F4. Nah, langsung otomatis gitu kan. Nah, selanjutnya masukin call index number. Pertama kita mau cari nama barang. Nama barang itu ada di kolom index number keberapa gitu kan. Di sini ada satu, dua, tiga, dan seterusnya. Kalau nama barang dia ada di kolom index number ke dua, bener banget gitu ya. Dan jangan lupa pakai false gitu. Nah, ketika udah dapet, tinggal di drag and drop aja gitu. Oke, mudah banget gak sih teman-teman gitu kan buat pakai VLOOKUP ini. Kalau misal teman-teman masih bingung atau ada yang ditanyakan, boleh banget di kolom komentar ya teman-teman tanyain aja. Bingungnya di mana gitu. Atau mau konsultasi juga boleh banget teman-teman. Nah, kategori juga sama, pakai VLOOKUP gitu kan.
sorry, VLOOKUP. Sama kayak value-nya atau lookup value-nya pakai kode barang gitu kan. Terus apa tabel array-nya yang dari sini ya, teman-teman. Tuh, jangan lupa juga pakai tanda dolar. Terus karena dia kategori, dia ada di kolom index number ke 3 ya, teman-teman. Satu, dua, tiga. Jadi kita tulis 3 dan false. Enter aja. Nah, di sini ketika udah kita tinggal drag and drop aja. Nah, terus ini supplier dan harga satuan itu kan sama ya, masih dari tabel array yang ini referensinya. Jadi sebenarnya rumus ini itu gitu kan, tinggal di copy aja gitu kan. Supplier tinggal Ctrl V. Cuma ada cumanya nih. Ada yang harus teman-teman ganti. Ada yang bisa nebak gak apa yang perlu kita ganti di sini? Aku hitung sampai 3. Satu, dua, tiga. Iya, bener banget. Yang harus kita ganti adalah si kolom index number. Tadi kan kalau kategori dia kolom index numbernya 3. Kalau nama dia 2. Tapi kalau misalkan dia supplier, dia kan di 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dia kolom index numbernya 5. Maka tinggal ganti aja gitu. Nah, tinggal drag and drop. Begitupun untuk harga satuan, tinggal Ctrl V yang tadi, ganti kolom index numbernya dengan berapa nih harga satuan. Harga satuan itu satu, 2, 3, 4. 4 ya. Tinggal enter aja teman-teman. Langsung drag and drop. Nah, mudah bukan? Ya, jadi teman-teman bisa mulai praktekkan gitu, praktikan nanti setelah nonton video ini gitu ya. Dan cek jawabannya sambil nonton videonya. Nah, selanjutnya subtotal nih teman-teman. Subtotal itu teman-teman tinggal dikalikan aja harga satuan ya. Teman-teman, harga satuan dikali jumlah barangnya. Atau teman-teman mau dibalik boleh banget sama aja jumlah barangnya dikali harga satuannya. Karena kalau perkalian itu dibolak-balik juga tetap sama gitu ya. Nah, udah kan, udah dapet. Terus status approval, apa sih ketentuannya gitu kan? Di sini ada ketentuan. Status approval apabila gitu kan, jika subtotal kurang dari sama dengan budget divisi, nih budget divisi di kolom ini ya. Selain itu, need review ya, atau perlu direview ulang gitu kan. Jadi, apabila subtotal di sini itu kurang dari sama dengan budget divisi, maka dia approve. Tapi kalau enggak, dia harus direview dulu gitu ya teman-teman. Makanya kita pakai fungsi apa nih? Ada dua kondisi. Pakai fungsi if, benar banget teman-teman. If gitu kan. Kurung buka logical testnya. Apabila gitu kan subtotal kurang dari sama dengan budget divisi gitu kan. Nah, sama juga kita mau pakai fungsi if, VLOOKUP atau apapun itu. Di Excel itu sekarang udah canggih teman-teman. Ada yang namanya petunjuknya. Sekarang kita lagi masukin logical test gitu ya. Nah, logical testnya ini kan ketika sisi total ini kurang dari sama dengan budget divisi, maka value if true dia tuh approve, approve gitu kan. Tapi kalau tidak sesuai gitu kan, atau tidak memenuhi gitu kan, maka kita kasih value if false-nya itu sebagai need review. Oke, tinggal di kurung tutup dan enter. Drag and drop teman-teman. Nah, sekarang kita udah tahu ternyata semuanya di approve, teman-teman. Oke, udah kita lanjut ke estimasi kirim. Estimasi kirim itu diambil dari tabel SLI supplier menggunakan HLOOKUP berdasarkan suppliernya apa. Gitu kan. Kita kan udah punya nih data suppliernya gitu kan. Nah, kita cari tabel SLI-nya. Nah, di sini ya, kenapa sih kita pakai HLOOKUP bukan VLOOKUP lagi? Aku gak bosan-bosan nah kalian teman-teman kalau dia berupa baris seperti ini, kayak value-nya satu baris atau
ya pokoknya yang jadi kode ID-nya gitu kan. Dan juga nilai yang kita cari dalam satu baris di bawahnya gitu kan. Maka kita pakai HLOOKUP. Tapi kalau dia di samping 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 menyamping kayak yang ini nih, ini kan kodenya di sini, yang kita cari di samping sampingnya dia satu kolom satu kolom satu kolom. Maka pakai VLOOKUP karena vertikal. Kalau ini kita pakai HLOOKUP karena horizontal. Bener banget teman. Oke, HLOOKUP. Lookup value-nya pakai nama suppliernya teman-teman. Terus tabel array-nya masukin teman-teman. Wait. Nah, jangan lupa ini persis banget. Fn F4 biar dia gak geser kanan, geser kiri. Terus row index number. Dia di dua ya, satu, dua gitu ya. Dua, koma, dan sama juga false. Oke, tinggal kita drag and drop lagi. Nah, total pembelian. White ya, cek dulu. Total pembelian adalah subtotal ya, nilai dari kolom subtotal ini ditambah PPN. PPN-nya berapa persen? Sekarang itu 11%, teman-teman. Bonus hitung total pembelian approve. Oh, ini bonus aja kalau teman-teman mau ngerjain. Sekarang kita hitung dulu total pembelian ya. Total pembelian itu tadi apa? Total pembelian itu adalah subtotal ditambah PPN. Dalam kurung berarti 0,11 atau 11% dikali subtotalnya gitu. Nah, maka inilah teman-teman istilahnya hasil akhirnya total pembeliannya gitu ya, ditambah PPN atau pajak pertambahan nilai gitu. Makanya teman-teman bisa dicek kembali gitu kan, tadi udah ada fungsi VLOOKUP, HLOOKUP, if juga udah kita gunakan gitu ya. Dan terakhir tadi juga ada perhitungan sederhana, dan harapannya gitu setelah menonton video ini teman-teman juga bisa praktik, dan kalau misal ada yang kurang dimengerti bisa komen aja di kolom komentar teman-teman, jangan sungkan jangan ragu. Nah kemudian kalau teman-teman mau dapetin soal-soal yang aku bahas, teman-teman bisa klik aja link yang ada di deskripsi. Semua soalnya lengkap banget udah aku bagiin biar teman-teman bisa langsung praktik juga. Sementara kalau teman-teman mau belajar Excel dasar, aku juga udah nyediain e-course ya, online course biar teman-teman paham dari basicnya dulu gitu. Bisa klik aja link kelas course online yang ada di deskripsi juga. Nah, mungkin itu aja teman-teman yang bisa aku bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like juga teman-teman, dan share ke teman-teman kalian biar aku makin semangat buat pembahasan soal-soal lainnya. Terima kasih teman-teman, sehat selalu. Sampai jumpa.